Ada kalanya Tuhan tuh menutup pintu buat hidup kita. Bukan karena Dia akan membuka pintu yang lain, tetapi Tuhan menutup pintu supaya kita pergi cari kunci untuk buka pintu itu. Tuhan tuh ingin mendorong Hana untuk supaya Hana melakukan satu tindakan iman, ambil kunci ini. Tujuannya apa? Ini pintu yang harus kamu buka. Emang ada kalanya saudara, pintu yang tertutup kalau kita ketuk, orang yang di dalam buka, betul gak saudara? Tapi gak selamanya kita ketuk pintu, pintu bisa terbuka. Tapi inilah saat dimana Tuhan mau cari kunci, dapatkan kunci, pakai kunci, buka itu pintu. Kalau saudara menghadapi pintu-pintu tertutup, saudara sedang menghadapi yang namanya masalah sakit penyakit dalam keluarga, kesulitan yang belum terpecahkan, Tuhan mau saudara dan saya mengambil kunci untuk membuka pintu-pintu yang tertutup itu. 3 kunci untuk membuka pintu berkat dan terobosan. Banyak orang Kristen kehilangan kunci untuk membuka pintu berkat dan terobosan. Mungkin sudah tidak pakai kunci itu lagi, saudaraku. Yaitu apa? Mereka orang Kristen yang masih berdebat soal memberi persembahan persepuluhan. Orang-orang Kristen yang sulit berhenti makan, bahkan makan berlebihan di saat gereja mengajak, yuk puasa yuk. Tuhan telah berikan kita kunci untuk buka pintu-pintu mujizat dan terobosan buat setiap kita. Kunci pertama dari Hana adalah apa? Hana berdoa. Doa itu sangat penting. Berdoa itu adalah mengkomunikasikan, mengungkapkan apa yang jadi pikiran kita. Ngomong sama Tuhan. Saat kita berdoa, kita buka mulut kita. Kita mengatakan sesuatu pada Tuhan. Tuhan ingin mendengar suara kita, saudaraku. Dia ingin mendengar suara saudara. Hana dia berdoa, saudaraku. Bagaimana doanya Hana? Alkitab katakan, saudaraku, dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana berbicara kepada Tuhan dengan air matanya. Tuhan bukan cuma bisa mendengarkan dan mengerti kalau seruan doa kita, tapi Dia juga bisa mengerti bahasa tetesan air mata kita. Kunci kedua adalah Hana berpuasa. Ia menangis dan tidak mau makan. Hana tidak mau makan karena Hana sedang pedih hatinya. Hana membutuhkan pertolongan Tuhan dan penghiburan Tuhan. Kenapa kita harus berpuasa? Kita berpuasa, kita bikin perut kita lapar, badan kita lemes, kepala pusing, gemeteran. Bukan untuk masuk surga, tetapi kita berpuasa karena kita sudah diselamatkan, dibenarkan, dibebaskan dari hukuman kekal. Kita sudah menerima hidup yang kekal. Katakan amin. Kita berpuasa untuk merespon kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan yang sudah membenarkan kita. Kita masuk sorga itu karena kasih karunia oleh iman kepada siapa? Yesus. Ada hal-hal ya saudara dalam hidup kita yang kita tidak bisa akses dengan cara-cara yang biasa. Nah, Tuhan menutup pintu supaya bobot rohani kita, level kerohanian kita itu meningkat. Dan Tuhan akan membuka pintu yang tertutup apabila level rohani kita, bobot rohani kita itu meningkat. Katakan amin. Nah, salah satu cara meningkatkan bobot kerohanian adalah dengan apa? Berdoa disertai dengan apa? Berpuasa.
ini kunci yang ketiga. Yaitu apa? Hana memberikan apa? Buah sulungnya. Kalau Tuhan beri saya anak laki-laki ini saya akan berikan buat Tuhan. Dia gak pernah dapat janji dari Tuhan. Kalau kau beri anakmu yang pertama, kau berikan buah sulung, kau berikan perpuluhanmu, maka Tuhan akan berikan kamu anak lagi buat kamu urus. 5, tidak. Saudaraku, ini orang Hana adalah orang yang cinta Tuhan. Tuhan ingin membuka kandungan saudara. Tuhan ingin membuka pintu-pintu kesempatan buat saudara. Tuhan ingin membuka pintu-pintu pelayanan buat saudara. Tuhan ingin membuka jalan untuk pekerjaan, karir dan bisnis saudara. Tapi bagaimana kalau Tuhan menutup? Jangan mengeluh, jangan marah di depan pintu yang tertutup. Saudara gunakan 3 kunci ini. Berdoa, berpuasa, saudara bawa Samuel saudara kepada dia.